Ini nih, bukti kepanikan bahwa oligarki yang takut dan cemas pada fakta film Pesta Babi. Pemutaran film Pesta Babi dihentikan di beberapa tempat. Aneh, ada yang takut pada film tuh. Ada yang cemas, panik, bahkan terancam. Siapa tuh dan mengapa? Pesta Babi adalah film dokumenter realita penderitaan rakyat. Bukan film horor, bukan film porno. Film itu juga bukan film fiksi atau karangan sutradara. Justru film itu merekam tangis hutan yang roboh dan film itu menangkap suara masyarakat adat yang tersisih. Film itu adalah realitas yang berdarah-darah di tanah Papua. Tapi kenapa kebenaran justru dianggap sebagai ancaman? Penghentian pemutaran film Pesta Babi adalah lonceng kematian bagi akal sehat, bagi demokrasi kita. Jika film itu salah, bantahlah dengan data. Jika narasinya keliru, bukalah ruang debat. Membubarkan kerumunan nobar bukanlah solusi, itu praktik kolonial. Kembalinya kekuasaan authoritarian, karena itu adalah bentuk kepanikan yang nyata. Katanya kita hidup dalam demokrasi, namun kebebasan berekspresi seolah-olah hanya berlaku untuk narasi yang manis-manis saja. Narasi yang menjilat-jilat kekuasaan oligarki saja. Sebaliknya, ketika kamera menyorot luka fakta di balik proyek raksasa kapitalisme, kaum borjuis oligarki, dengan sekejap aparat datang membawa larangan dengan alasan stabilitas dan kondusivitas. Selalu menjadi tameng sakti, andalan argumen untuk membungkam kritik. Jika di dalam dokumenter dilarang film tayang, lantas apa yang boleh kita tonton? Apakah kita hanya diizinkan melihat brosur pembangunan yang berkilau-kilau, yang menjulang-julang tinggi? Hanya kita dapat melihat nonton brosur-brosur perusahaan korporat yang menindas dan memperbudakan banyak kaum buruh. Ini bukan film, ini soal hak kita untuk tahu apa yang sedang terjadi di atas tanah kita sendiri. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua. Siapa yang sebenarnya ingin dilindungi di negeri ini? Rakyat Papua kehilangan ruang hidup atau mereka yang berpesta-pesta di atas eksploitasi? Saya lihat film ini dan saya lihat betapa militer masuk dan jadi tangan-tangan untuk merebut tanah orang Papua. Saya langsung merasa lah ini benar-benar kolonialisme. Proyek yang namanya bioetanol itu secara ekonomi, secara APBN gak masuk. Kenapa? Biayanya itu 11 miliar dolar, setara 89% subsidi energi tahun 2026. Tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang menarik, atas dasar mengurus warga negara itu, seringkali negara melakukan kekerasan. Tugas konstitusional militer cuma satu, pertahanan. Bahasa buruknya membunuh atau dibunuh musuh. Itu sebabnya nggak cocok mereka menjadi petani dan lain-lain. Belakangan ini, film dokumenter berjudul Pesta Babi menjadi sorotan nasional. Bukan karena tayang di bioskop besar, tetapi karena pemutaran dan diskusinya dibubarkan aparat di beberapa daerah. Lalu publik mulai bertanya, sebenarnya film ini tentang apa? Pesta Babi adalah dokumenter yang mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan. Film ini berbicara tentang tanah adat, hutan, proyek strategis nasional, food estate, ekspansi sawit, dan perubahan besar yang terjadi di ruang hidup masyarakat Papua. Lalu kenapa judulnya Pesta Babi? Karena dalam budaya Papua, babi bukan sekadar hewan, ia adalah simbol adat, kehormatan, relasi sosial, bahkan identitas budaya. Tetapi di dalam film ini, Pesta Babi juga menjadi metafora tentang perebutan ruang hidup dan sumber daya alam. Film ini memperlihatkan keresahan masyarakat adat tentang hutan yang hilang, tanah yang berubah fungsi, dan pembangunan yang datang begitu besar tanpa benar-benar mendengar suara mereka. Dan disinilah kontroversi mulai muncul, karena ketika sebuah film mulai berbicara tentang Papua,
konflik agraria, proyek negara, dan pendekatan keamanan, selalu ada pihak yang merasa terusik. Di Papua sendiri, pembangunan sering berjalan berdampingan dengan pendekatan militer dan keamanan. Aparat hadir mengawal proyek, aktivitas warga dipantau ketat, dan kritik kadang cepat dianggap ancaman stabilitas. Sebagian melihat ini sebagai perlindungan negara, sebagian lain melihatnya sebagai militerisasi ruang sipil. Tetapi pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal setuju atau tidak setuju pada isi film, melainkan kenapa ruang diskusi publik justru dijawab dengan pembubaran? Bukankah dalam negara demokrasi, film seharusnya dilawan dengan argumen, bukan dengan tekanan? Dan disinilah publik mulai bertanya lebih jauh, di mana posisi aparat sipil, di mana peran Polri sebagai penjaga ruang keamanan masyarakat, dan kenapa pendekatan militer semakin sering hadir di ruang-ruang sipil? Karena ruang sipil bukan medan operasi. Diskusi bukan ancaman negara. Film dokumenter bukan musuh. Kalau setiap kritik, diskusi, dan ruang berpikir publik mulai dijawab dengan pendekatan keamanan, maka yang perlahan menyempit bukan hanya kebebasan berekspresi, tetapi napas demokrasi itu sendiri. Sebab negara demokrasi yang sehat bukan negara yang membungkam perbedaan, melainkan negara yang cukup percaya diri untuk mendengar. Ketika ruang sipil mulai diperlakukan seperti ancaman, demokrasi pelan-pelan kehilangan keberaniannya. Ketika ruang sipil dijaga dengan logika operasi militer, yang hilang bukan cuma kebebasan tapi keberanian rakyat untuk berpikir. Saya Kolonel Infanteri Jenis Dadi, selaku Dandim 1501 Ternate. Kami memonitor kegiatan ini, kemudian keberadaan kegiatan ini. Kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif. Dari judulnya, ini bukan pendapat pribadi saya, tetapi kalau tidak percaya akan saya tunjukkan. Banyak yang sifatnya provokatif menurut masyarakat, menurut di media sosial. Kemudian kami mengharapkan, karena saat ini Maluku Utara sangat sensitif saat ini dengan kondisi SARA, jadi saya minta kegiatan ini silahkan dilanjutkan dengan diskusi. Kalau seperti tadi disampaikan akan berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup, itu hal yang positif, silahkan dilanjutkan. Kemudian untuk kegiatan ini saya minta tolong dihentikan agar tidak menjadikan bahan untuk nanti dipolitisir di kemudian hari. Mungkin saat ini tidak, mungkin, tetapi nanti 2-3 hari kemudian, pentingnya mari kita bersama-sama menjaga kondisivitas, kondisi yang ada di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Saya minta kita saling bekerja sama, mari kita saling menghargai. Kami juga sebagai aparat punya tanggung jawab dalam rangka menjaga keamanan maupun kondusif wilayah yang menjadi tanggung jawab di wilayah kami. Saya kira itu aja, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Masya Allah, ya Allah. Luar biasa. Penjajahan yang seharusnya kita usir, ternyata penjajahan itu datangnya dari pemerintah itu sendiri. Sehingga sistem ini luar biasa merusak dan tidak ada sedikit pun membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya, apalagi rakyatnya. Sehingga apapun yang mereka buat program-program itu sendiri, ternyata hanya untuk kepentingan oligarki. Yang kita dapat itu benar-benar di luar dari sejarah yang pernah kita dengar di waktu sekolah dulu. Sehingga dengan adanya film ini tadi, terlihat bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi yang akibat sistem dari kapitalis kita ini tadi nih, membuat kerusakan di mana-mana. Bahwasanya benar di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak menyukai kerusakan yang dibuat oleh manusia. Ternyata inilah dampaknya. Sehingga semua kerusakan-kerusakan ini yang tadinya dibalut sesuatu yang baik, ternyata ini mengundang banyak kerusakan-kerusakan, baik kerusakan ekosistemnya, kerusakan manusianya, sehingga sistem ini harus berubah. Sistem ini tidak akan berubah dengan pergantian presiden saja, karena yang rusak adalah sistem. Allahu Akbar. Papua bukan tanah kosong.